Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Ini mungkin pertanyaannya sama untuk bapak-bapak semuanya mengenai masa depan pendidikan. Apabila kita mungkin melihat kalau misalnya sektor pertanian kan saat ini makin sedikit generasi muda yang kemudian tertarik untuk di sektor pertanian, terutama untuk menjadi petani. Masa depan pendidikan apakah akan seperti itu? Tapi tadi kemudian gambarannya sudah diberikan oleh Mas Indra mengenai gaji ataupun penghasilannya seperti apa. Sementara kan kita butuh pendidik yang berkualitas, tapi di satu sisi profesinya kemudian dianggap tidak menjanjikan seperti itu. Sementara kalau di Finlandia kan lagi-lagi karena mereka melakukan sistem pendidikan terbaik di dunia, ada syarat-syarat khusus. Syaratnya kemudian minimal lulus S2 dan kemudian profesi pengajar dianggap sama bergengsinya dengan profesi-profesi lain. Ini komentarnya seperti apa? Mungkin dari Prof. Cecep terlebih dahulu. Ya, semestinya memang guru dosen itu adalah profesi yang terhormat, ya. Mendudukan profesi guru dosen itu adalah sebagaimana amal konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya pemerintah, negara juga harus memberi penghormatan yang terhormat juga kepada guru dan dosen. Setidak-tidaknya untuk kesejahteraannya, setidak-tidaknya guru dan dosen itu tidak hanya sekedar sibuk dalam pekerjaan, ya, tentang aplikasi segala macam, tetapi lebih mendorong bagaimana dua hal. Satu, kepastian karirnya, kedua tadi kesejahteraannya. Kalau ini bisa dilakukan dan ini menjanjikan, bahkan misalnya bukan hanya pada guru dan dosennya saja, tetapi juga bagaimana ekosistem pendidikannya juga dia nyaman, ya, kerja itu misalnya tidak dengan berbagai, sekarang kan banyak guru dan dosen itu tanda kutip ya, ada semacam dalam beberapa kasus kita dengar ada guru yang dipersekusi seperti itu ya, kemudian yang tanda kutip dianiaya oleh oknum-oknum tertentu, kemudian banyak gajinya juga tertahan atau tunjangannya juga ya tertahan. Nah, ini persoalan-persoalan menurut saya karena kita tidak bisa menata bagaimana kehidupan masa depan guru dosen secara baik oleh pemerintah. Ya, sehingga tadi wajar kalau kemudian Pak Indra ada riset ya penghasilan dosen sekian juta rupiah gitu. Walaupun kalau yang ASN sih sebetulnya jauh lebih sejahtera. Mungkin ada dengan hal-hal yang lain ya. Nah, artinya begini, harusnya kan pemerintah juga tidak hanya memperhatikan guru dan dosen dari yang ASN. Yang tidak ASN atau non ASN pun kan mereka sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya dia juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bukan begitu saja diserahkan pada swasta atau yayasan. Jadi ini soal komitmen bagaimana anggaran 20% tadi itu kembali lagi ke situ ya dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan. Yang keduanya bagaimana pemerintah juga mendorong terus kesejahteraan guru dosen dan tidak ada lagi ke depan guru-guru honorer. Harus semua ASN. Kalau pemerintah serius. Mudah-mudahan Pak Prabowo nih, eranya Pak Prabowo, kami ini berharap betul bagaimana Pak Prabowo dengan janji-janji kampanyenya kita dorong, kita dukung supaya betul mensejahterakan guru dosen ya, dan itulah momentum untuk Indonesia Emas, salah satu hal yang pokok. Oke, Pak Ik, tanggapannya? Ya, saya kira kembali ya, ini soal visi ya, visi para pemimpin kita gitu. Dari presiden sampai gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, ya, bahkan kepala desa, ini visinya tentang pendidikan harus sama begitu. Jangan sampai di daerah ini, jadi otonomi daerah ini, Mbak, ya, menurut saya perlu juga dilakukan evaluasi total bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan di daerah itu. Kalau saya pribadi melihat justru semakin buruk begitu, ya. Kondisi pendidikan yang berlangsung pada tataran daerah, ya, kabupaten kota khususnya, itu semakin buruk karena diperparah oleh buruknya visi kepala daerah. Ya. Alih-alih bagaimana mengembangkan pendidikan di daerahnya itu lebih kreatif, lebih inovatif, ya. Ini malah tadi, ya, guru banyak pada posisi dipolitisasi, ditekan-tekan untuk kepentingan politik, yang dia tidak bisa menunaikan tugas-tugas pedagogik dan pendidikannya secara baik. Tidak ada ketenangan, tidak ada otonomi pedagogik yang dapat dia kembangkan di sekolah gitu ya. Guru banyak meninggalkan ruang kelas untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses penyelenggaraan pendidikan. Ini kan sesuatu yang harus dipotret, harus dicermati oleh
oleh presiden kita ke depan. Ya, di samping tadi soal bagaimana komitmen anggaran. Sebab dulu kenapa daerah itu tidak bisa menyelenggarakan pelayanan pendidikan dengan baik, ya, termasuk SMA, SMK misalnya diserahkan kembali ke provinsi, itu kan alasan kepala daerah, kami tidak punya duit untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang bagus. Betulkah begitu? Ini perlu kita koreksi ulang begitu ya. Sehingga harus berangkatnya dari bawah. Jadi kita harus melihat bagaimana sistem pendidikan ini running terjadi pada tingkat implementasi di grassroots. Ini harus dipotret betul karena saya mengamati hari-hari gitu. Demikianlah adanya gitu. Tidak ada spirit lagi guru-guru kita untuk bisa menjadi seorang pendidik yang baik. Karena apa? Pimpinan daerahnya tidak punya visi pendidikan, tidak membina guru. Baik. Ini problem yang harus saya kira kembali ya. Bapak Presiden mesti menyadari ini. Oke, baik. Ya. Saya akan ke Mas Indra. Mas Indra, kita berbicara ke depan. Nah, poin-poin apa saja yang wajib menjadi prioritas pemerintahan baru nanti di sektor pendidikan? Yang pertama, kita harus sama-sama bertanya ke diri kita sendiri ya, juga ke pemerintah nih. Apakah memang punya komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Jangan-jangan justru lebih banyak yang punya kepentingan membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Karena dengan bodoh dan miskin itu bisa diatur-atur, bisa diarah-arahkan sesuai dengan kehendak mereka. Nah, kalau kita sepakat kita ingin membuat bangsa ini cerdas, saya sepakat dengan Prof. Cecep, kita harus menyusun yang namanya cetak biru atau Grand Design Pendidikan Indonesia. Karena problemnya sekarang itu tiap ganti menteri pasti ganti kurikulum, semuanya bolak-balik melakukan hal yang sama, namanya berubah-ubah. Sekarang MBKM, kampus apa? Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dulu ada otonomi kampus, sama aja sebetulnya isinya kan gitu. Jadi itu yang kita supaya anggaran 665 triliun APBN saja, ini jelas larinya kemana. Dan kembali harus ada satu sistem pendidikan nasional untuk betul-betul mengawasi bagaimana proses pendidikan ini berjalan minimal sesuai dengan amanat konstitusi. Itu yang kita sendiri sekarang melanggar konstitusi tapi dibiarkan. Nah, ini kan bahaya kalau kita sendiri sebagai warga negara itu konstitusi nggak dianggap, konstitusi ditabrak kan itu. Itu yang membuat kita berantakan seperti ini. Nah, tadi ada satu hal yang mau saya tambahkan. Ini di Indonesia itu ringkas saja, Mas Indra. Satu-satunya negara yang punya guru honorer, Pak. Negara lain nggak ada guru honorer. Di dunia ya? Di dunia kan gitu. Jadi kan itu memang kita itu menghargai guru itu sama seperti buruh biasa. Buruh kan gitu, ya kan? Itu yang apa membuat ya inilah tadi saya katakan pendidikan Indonesia itu salah kelola. Kita salah dalam memandang dan gitu betul lari dari relnya. Harus kita kembalikan. Baik, kita harapkan diskusi malam hari ini bisa menjadi evaluasi dan juga masukan karena kita tetap berharap dan optimis pendidikan nasional ini bisa melahirkan generasi emas, bukan generasi cemas seperti itu ya. Amin. Terima kasih Prof. Cecep, Mas Indra dan juga Pak Iik. Pemirsa, isu biaya tinggi perguruan tinggi tengah ramai disorot dan kemudian apakah kualitas pendidikan nantinya bisa kemudian menjadi lebih baik, kita harapkan seperti itu. Dan perbincangan tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Visi Negarawan untuk kali ini. Saya Fitri Begantara, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.